Halo, semangat pagi sahabat pioner semuanya. Bertemu kembali di channel Ublok TV Info. Nah, teman-teman, berita-berita terbaik dan mengejutkan ya selalu hadir di Pi Network. Nah, jadi teman-teman, berita mengejutkan saat ini yaitu pastinya ya Pi Network terus memperbarui data sistem ke stellar. Jadi transformasi kode Pi Network bertumpu pada rantai stellar dan biaya transaksi lintas rantai jaringan Web 3 ini bernilai ya sangat rendah dan mencocokkan pesanan diselesaikan hampir seketika atau secepatnya. Mulai sekarang teman-teman hingga Natal ya nanti ya, mungkin waktu dekat itu kan Natal. Akan banyak perubahan ya, akan ada banyak perubahan di dashboard seiring dengan signal dari pemerintah yang mungkin ya lama-kelamaan ini akan melegalkan Pi. Kalau misalnya di Vietnam itu sudah seperti itu teman-teman ya, sudah pemerintahnya sudah tahu, tapi kalau di Indonesia kita belum tahu apakah regulasi dan aturan itu sudah nanti terdengar. Kalau seandainya memang di seluruh dunia sudah legal ya, pastinya Indonesia juga akan melegalkan. Nah, dunia sedang bertransformasi ke platform digital ya, dan Pi Network adalah pusat mata uangnya karena hal dan perkembangan nyata dapat dilihat oleh semua orang. Baru-baru ini ya saya terus-menerus ya tentunya melihat ya, membaca dan memperhatikan bahwa dalam sebuah cryptocurrency ya, yaitu tentang runtuhnya industri seperti real estate, perbankan, kesehatan dan sejumlah industri lainnya, ini menjadi pertimbangan, yaitu dalam konteks di cryptocurrency ya, dan apakah ini benar adanya. Nah, ini tentunya akan kita lihat sama-sama. Dalam sebuah buku yang dirilis ya, atau berita yang dirilis dari Vietnam News, bahwa analisator dari Vietnam itu mengatakan bahwa harga emas sangat meningkat pesat saat ini. Nah, jadi teman-teman, di Indonesia juga sangat pesat ya, sudah mencapai 1 juta lebih. Akan tiba saatnya harga akan naik di atas 140 juta per ons ya. Nah, per ons seperti itu. Berarti kalau per ons ya 1.400.000 ya per gram. Nah, seperti itu. Atau bahkan berkali-kali lipat. Kemudian teman-teman ya, ini jangan buru-buru menjualnya. Jadi emas kalau yang banyak punya emas lah gitu, itu jangan terburu-buru menjualnya karena kedepannya emas akan naik seperti itu. Jadi kita lihat bahwa ini sudah memang masanya ya, waktu langkah mengumpulkan uang fiat ya, kemudian kita membelanjakannya, kemudian tentunya ya ini kita mentransfer dengan cara yang masih kuno. Nah, jadi tentunya nanti semuanya akan didukung dengan cara yang instan, yaitu dengan menggunakan QR ataupun menggunakan sistem transfer kilat seperti itu. Kemudian juga ada industri real estate ya, ini akan berhenti dan tentunya tidak pernah lagi kembali ke siklus lama seperti yang terjadi sebelumnya. Jadi tentunya kita tidak boleh berharap dan menunggu pasar real estate secara bertahap memanas dan kembali ke diamond panasnya. Nah, kemudian dengan mata uang ya, mata uang fiat atau tunai pasti akan tergantikan oleh uang digital. Jadi jaringan fee akan memainkan peran sentral tentunya nanti. Dan kemudian mata uang virtual ya, kemudian atau mata uang digital atau koin apapun lah yang tidak memenuhi standar ISO 20022 ya. Nah, jadi ISO-nya sudah 20022 itu akan dihilangkan. Nah, jadi saat ini mata uang koin ya ataupun kripto itu tidak standar ISO, nah itu akan dihilangkan. Jadi saat ini ada 7 koin yang mempengaruhi standar ISO 20022 itu ya, termasuk Pi ya teman-teman. Jadi Picoin atau Picoin akan menjadi mata uang bersama di dunia dan akan digunakan untuk devisa dan cadangan nasional. Digunakan untuk perdagangan barang-barang global ya. Kemudian setiap negara akan memiliki mata uang digitalnya sendiri yang disebut dengan CBDC ya, tetapi akan dikonversi menjadi 3 mata uang yang utama, yaitu ada
diner ya, gym dan Vietnam. Menurut penilaian baru, jika 206 negara yang tersisa dari 209 negara menerima 3 koin di atas, tidak perlu memiliki CBDC terpisah. Dengan bank tentunya keruntuhan bank-bank besar dunia terjadi lebih parah dari sejumlahnya. Jadi kedepannya akan ada keruntuhan ya bank-bank itu. Jika bank-bank besar yang bernilai ratusan triliun dolar masih harus tumbang dan berguguran seperti jamur, mampukah bank-bank kecil yang ada di negara-negara ya Asia, Vietnam dan sebagainya itu ya seperti itu akan berubah. Nah ini pastinya akan menjadi simpanan bank lah tentunya dalam dunia cryptocurrency ini. Cara terbaiknya adalah dengan melakukan penarikan untuk beli emas. Nah, jadi teman-teman kalau mau senang ya, jangan nyimpan uang di bank itu seperti ini, seperti analisa ini tentunya. Karena ya kalau uang 1 juta mungkin beberapa bulan ke depan itu akan berkurang ya. Tapi kalau beli emas nanti akan menjadi naik. Seperti itu. Jadi perlu diingat bahwa membeli emas ya, sebaiknya jangan membeli emas yang perhiasan. Jika perlu membeli emas yang batangan ya, yang murni seperti itu. Mungkin saja suatu hari nanti akan ada perubahan besar ketika negara diimplementasikan. Itu terjadi setiap hari, ada yang merasakannya, ada yang tidak. Pada hari yang indah akan ada pemberitahuan darurat di ponsel ya, di TV dan kemudian ya ada pemadaman dan sebagainya. Jadi segala sesuatu ya itu kita harus mempersiapkan mental kita teman-teman ya. Jadi kita meyakini bahwa ketika emas dibeli kemudian kedepannya akan bernilai sangat tinggi, maka kita juga akan realistis lah tentunya berpikir bahwa koin Pi yang kita tambang hari ini dengan sulitnya ya untuk melakukan listing mainnet dengan berbagai aspek ya yang harus dipenuhi, itu kita juga optimis bahwa kedepannya nilai koin Pi itu harus benar-benar tinggi, harus benar-benar besar dan bisa dicintai dan digunakan oleh orang banyak di seluruh dunia. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat semuanya dan semangat pagi, salam petir, ceder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.